Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kuasa, hidup kami tidak hanya bergulat dan berperang melawan kelemahan, keterbatasan, dan godaan. Tetapi kami berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang menyelimut, yang bersembunyi dalam sesuatu yang nampaknya baik, sesuatu yang menantang. Itulah iblis. Bantu kami ya Bapa untuk memasuki dunia Roh Kudus supaya kami juga dapat bertahan dan mengalahkan kuasa kegelapan. Terpujilah namamu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini dari surat Paulus kepada umat Efesus yang sangat terkenal itu, yang menyatakan bahwa perjuangan kita bukan hanya mengalahkan, menghancurkan, meniadakan kelemahan-kelemahan, meniadakan kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Bukan hanya itu. Tetapi pada kuasa-kuasa kegelapan yang bersembunyi di balik realitas hidup yang tak jarang kita hadapi. Kuasa kegelapan iblis yang bersiluman melihat kebaikan seolah-olah, kecantikan, kegantengan. Tetapi di balik itu ada pelan-pelan dia menguasai kita. Kuasa kegelapan yang menyelimuti dan masuk di dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa kuasa kegelapan itu menguasai kita? Atau bukan menguasai, tapi berpengaruh pada kita. Kita melihat beberapa gejala yang sejujurnya, misalnya saya mengatakan dan sungguh mengatakan misalnya bahwa ideologi apa yang kita sebut dengan dengan LGBT, ya. Orang bisa salah tafsir, orang bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, yang kodrati. Tapi saya pribadi melihat ini sebagai suatu, maaf boleh kita berbeda pendapat, tapi saya boleh mengatakan ini penyimpangan. Penyimpangan apa? Dari kodrat. Kodrat Allah menciptakan pria dan wanita. Dan ada variasi dari pria yang mau menjadi wanita dengan operasi plastik, operasi apapun, atau wanita yang mau menjadi pria, ya. Demikian juga dengan perkawinan jenis. Orang bisa menikah poligami, orang poliamorus, katakanlah begitu, orang sesuka semaunya untuk menggunakan segala daya-daya seksualitas manusia dan kecenderungan manusia yang intinya bahwa dia mau melakukan sesuatu yang sesama, ya, sesama gender gitu loh. Pria dan pria, wanita dan wanita, dan saling mengubah identitas gendernya menjadi seperti yang dia kehendaki. Saya mengatakan ini sebagai kekuatan iblis karena iblislah yang mau menghancurkan kodrat manusia ini yang diciptakan Allah sebagai pria dan wanita, dan meninggalkan ayah dan ibu untuk bersatu, atau sebagai pria yang single atau wanita yang single dan tidak harus menikah, tetapi menghayati panggilan kekudusan itu. Nah, bagi saya lalu bentuk apa lain yang kelihatan bahwa sekarang ini kuasa iblis sedang menggoda? Itu pinjaman online, judi online yang sungguh-sungguh menghancurkan keluarga. Ya. Jadi apa gejalanya? Memang mungkin tidak kelihatan bahwa dia dikuasai, tetapi orang menjadi adiktif, menjadi tergantung kepada sesuatu. Ya, sikap perbuatan yang adiktif, sekali lagi yang bergantung, yang seolah-olah tanpa itu dia juga tak mampu untuk mengatasi diri sendiri. Ya. Bisa juga jadi semacam itu, dorongan-dorongan manusiawi yang ingin yang kita dikuasai, dan seolah-olah tanpa itu kita tidak dapat berubah. Jadi perhatikan itu saudaraku, ya. Iblis tidak lagi nampak jelas ada memang bentuk-bentuk ekspresi-ekspresi yang devilis gitu kan. Coba kita perhatikan bagaimana orang, ya,
misalnya narkoba yang baru-baru ini seorang gadis yang dipotong, ya, lalu dengan seorang pria yang punya seksual fantasi yang beraneka ragam. Itu kan tindakan-tindakan yang devilis, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi saudaraku terkasih, yang kita lihat dalam masyarakat kita, dalam komunitas kita, dalam hidup kita, sungguh sejujurnya semakin besar dosa yang begitu besar, tapi Tuhan juga memberikan rahmat yang semakin besar juga pada kita, melengkapi kita supaya kita kuat di dalam menghadapi realitas yang non manusiawi ini, atau non ilahi juga, tapi yang devilis, ya, yang bersifat demon, bersifat roh jahat. Ya. Nah, itu saudara. Jadi yang bagaimana kita meneliti itu? Maka Paulus mengajak kita untuk menggunakan segala persenjataan rohani, iman, harapan, dan kasih. Intinya iman, harapan, dan kasih. Dan bagaimana kita bisa, katakanlah, tetap bertahan dalam itu, hidup dalam roh, ya, Roh Kudus, Roh Allah. Karena bisa saja kita dibuat tidak mampu, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, tubuh kita seperti tidak waras, gitu kan. Sehingga kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Bahkan menyebut nama Yesus pun kita hampir tidak mungkin bisa. Seperti hal itu. Sejahat itu kuasa kegelapan. Dan kalau kita melihat bahwa Yesus pun diperlakukan dengan kejam yang sangat sadis, ya, yang sangat horrible, yang sangat mengerikan sebelum dia disalib. Itu adalah perbuatan dari iblis yang tak dapat dinalar manusia. Kok bisa seperti itu? Dan kita bisa lihat di dalam masyarakat kita. Hal kecil saja orang bisa menghabiskan nyawa orang lain. Orang istrinya atau suaminya kemudian dibunuh, dikubur di belakang rumah. Atau kemarin ada seorang gadis yang masuk ke loteng di suatu kompleks. Ya. Jadi saudara, yang saya kira dan saya duga bahwa semakin kejinya, ya, kekuatan kegelapan itu menandakan kuasa kegelapan yang sungguh-sungguh mau menghancurkan ciptaan Allah yang sungguh agung dan mulia. Ya. Dan supaya mereka, orang-orang itu dibawa kepada pengaruh iblis. Saudara, sekali lagi, mari kita mengagumi karya Allah. Allah rindu, dikatakan dalam bacaan, Allah sebagai Bapa rindu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak di bawah sayap si ayam ini. Dan itulah hati Allah. Allah tidak ingin satu orang manusia pun tidak selamat atau binasa. Maka tanggal 1 besok kita merayakan para kudus di surga. Inilah simbol dari tujuan hidup manusia, para kudus yang bukan hanya karya kita manusia, tapi sungguh-sungguh Allah yang mendorong dengan Roh Kudusnya membawa kita untuk setia kepada Tuhan dan sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Itulah. Dan tanggal 2 kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, ya. Siapapun juga, ya. Saudara kita, orang tua kita, leluhur kita, garis keturunan dari Bapa dan Ibu. Jadi kita berdoa supaya garis keturunan orang tua kita ini menjadi baik, sehingga kita juga menurunkan keluarga dan anak-anak yang juga baik. Ya. Sekali lagi, mari kita hari ini dan bersujud kepada Tuhan supaya Tuhan bisa, supaya kita mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan mengubah hidup kita, perilaku kita, dan bersandarnya kepada Tuhan. Di komunitas kami, Postulan Karmel Sidikalang, akan mendoakan mereka-mereka yang mohon doa, terutama untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Silakan kirimkan nama-nama itu kepada nomor HP saya yang tertera di dalam WA kita semua. Sekali lagi, kami akan mendoakan selama seminggu, ya. Dan kalau Anda bisa melakukan pengakuan dosa dan mengikuti doa-doa ini, misa ini selama 7 hari, tanggal 1 sampai tanggal 8, maka kita mendapatkan indulgensi penuh seperti yang diungkapkan dalam kalender gereja semua. Jadi sekali lagi, pergilah ke Bapa Pengakuan, hadirilah misa selama 7 hari, dan kita mendoakan siapa-siapa yang mau kita doakan. Sekali lagi, semoga kita semua sungguh-sungguh dipanggil menjadi kekudusan berkat Tuhan, dan kita menggunakan senjata rohani dan juga Roh Kudus
yang selalu hadir dan diberikan oleh gereja, diberikan oleh Kristus secara kekal dan abadi. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.